nggak ada centangnya sih. Wah, ini ada Saints ID nih, harusnya STID dari Kit Cuek. Ini key-nya mungkin yang akun kedua kali ya, bisa jadi. Tapi ada Guts, Mas Bram, ada IMP, JSK, dan juga ada Foxy, ada dari tim Indonesia. Dari tim Laos sendiri, ada Hot Kiss You, ada RRT Aoki, ada Dragon Boy, ada Neo Medusa, ada Neo Zeus tentunya. Saber bakalan langsung menjadi langganan band untuk game kali ini. Barats juga di band, kayaknya respect band sih. Karena tadi Barats dari tim Indonesia sebelumnya dari Sakura kalau nggak salah itu juga cukup nyusahin. Plus karena dia juga masih baru, apalagi kalau dia dapat stacknya sampai 25, itu dia punya pasif bakalan langsung on ya guys. Makanya itu jadi enak banget, dan pasifnya itu yang big guy. Dia bakalan naikin physical attack, terus ditambah 4% dari total HP untuk di convert jadi physical damage. Terus nge-slow juga 40% untuk 0,2 detik. Tapi itu lumayan, udah slow kan. Jadi kayak pas dia nginjek duk itu langsung nge-slow, dan itu stacknya baru bisa on, dan sorry bukan stack ya, tapi kayak physical damage tambahan dan juga slow tadi itu baru bisa aktif di stack ke-16 ke atas gitu. Oke, dari tim Indonesia udah ada pick atas Hayabusa dan juga Chow. Lagi-lagi Chow memang jadi hot pick sekarang karena bener-bener fase laningnya juga cukup oke, stabil ke arah late game. Udah gitu dia punya The Way of Dragon untuk bisa jadi pick off, dan juga bisa jadi beberapa counter untuk hero-hero tertentu gitu. Ada Kufra dan juga Kaja ternyata yang diambil dari teman-teman tim Laos. Oke, ada Ruby ternyata yang diamankan dari tim Indonesia, disusul dengan Selena dan Alucard dari tim Laos. Wah, kalau gini sih, em, kalau mau main Cloud nggak bagus ya dari tim Indonesia. Apalagi di sana ada Kaja juga, rawan banget untuk ditarik. Jadi sulit. Mending jangan Cloud sih. Mending yang agak aman di arah belakang. Mungkin Mia lagi boleh supaya nggak diambil. Dan dia juga kan masih bisa ibaratnya menghilang dengan ultimate-nya, yaitu Hidden Moonlight. Jadi masih bisa cukup aman. Tapi kalau misalnya mau keluar lagi, yang penting pastiin kalau dia nggak deket Kaja sih. Kalau misalnya ada Kaja di area yang dia tuju nggak bagus. Tapi Roger actually jadi pick yang juga cukup oke. Gashen Gashen juga boleh, cuman Gashen ini bahaya banget loh karena kalau dia lagi dekat dan masuknya itu ke arah seorang Kaja, nggak boleh dimajuin. Atau kalau misalnya dia lagi coba untuk ultimate ke arah teman-temannya, nggak bagus. Cuman masalahnya yang tipis tuh di sini paling cuman Selena, Alucard, dan kemungkinan Martis. Tapi siapa yang bakal jadi carry-nya? Karena belum kelihatan nih dari retribution-nya siapa yang ngambil. Oke, Martis ternyata yang di pick beneran. Jadi kita akan melihat bagaimana nanti. Oh, 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 oh. Gashennya kayaknya jadi ini sih, laner, karena BTRK yang bakalan jadi jungle-nya, dan kita akan lihat tentunya nanti ya. Preparing battleground dulu untuk sementara. Ini kajanya sih keren banget ya skinnya. Skin epic limit yang mahal. Dulu pengen gacha tapi masih sayang uang. Ruby-nya sih aku punya skinnya. Tapi Ruby harusnya nanti ketemu sama either Kaja sebagai laner, atau dia bisa ketemu sama Martis sih di sini. Alucard, tapi oh ya, kalau Alucardnya yang jungle ya berarti Martis sama Kaja harusnya yang ada di arah samping. Sementara dari um, Kufranya sendiri dia yang bakalan jadi tank, dan dia bakalan roaming tentunya teman-teman.
aku sih nggak sabar yang ngeliat gimana performa dari tim Indonesia, karena sebenarnya mereka ini early gamenya juga cukup kuat, tapi investasi late gamenya ada di Ruby dan juga Roger. Sementara kalau dari tim Laos, early gamenya kuat karena mereka punya Selena sama Kufra yang aku bisa bilang mungkin ya. Tapi Alucard sendiri dia benar-benar butuh level 4 menurutku. Biar dia lebih berasa mid game deh minimal, karena dia butuh item. Kaja sendiri sih, kajanya dibikin Magic Worship biar dia sakit juga dan landingnya nggak bakal kalah-kalah banget tentunya. Oke, ternyata itu key beneran dong, karena udah ada logonya juga dari MPL. So, kita akan melihat tentunya performa Ki sebagai Hayabusa di sini. Harusnya sih bisa ya untuk menangani teman-teman dari tim Laos. Tapi kita tentunya akan melihat dulu bagaimana performa dari para tim kita. Ki bakalan coba untuk ngambil ke arah red buff dulu, sementara itu di arah bottom lane cukup tersiksa dari gold lane-nya ya, karena mereka ini berhadapannya sama dua. Oke, ternyata Kufranya yang nemenin Martis di arah bawah. Rogernya sih harusnya punya advantage ya, tapi kalau misalnya kayak gini, langsung di gap aja teman-teman, nggak baik tentunya. Bakalan langsung coba untuk di commit 3 lawan 2 dan udah ada seorang Hayabusa juga yang membantu. Ki sudah datang di sana, tapi di arah samping ada Selenanya. Mencoba mengeluarkan shuriken untuk mendefend teman-temannya, tapi nggak bisa. Cukup kesulitan, apalagi di sini lawannya masih 3 lawan 2. Jadi nggak bagus. Tapi berhasil mendapatkan 1 kill. Nice banget tentunya dari Ki, karena dia sudah mulai mendapatkan kill tambahan ya. Jadi 1 kill 1 assist, dan tadi diambil sama Gashen satunya. Oke. Sementara itu di arah bottom mereka masih cukup bisa mengambil resource, yaitu gold buff, dan udah ada Saint ID Kit cuek di arah mid lane. Dia bakalan coba untuk clearing dulu sih, karena sulitnya kalau misalnya Gashen itu clearingnya dia bakalan jauh lebih lama ketimbang match lain atau assassin lain, karena dia kan harus dari jarak yang cukup dekat. Dan kalau misalnya di sini harusnya dia udah mulai kelihatan juga ada seorang Alucard di sana, dan mungkin bakalan coba untuk rotasi lagi karena mid lane-nya udah di push nih sama seorang Selena. Tapi mungkin mereka nggak mau, karena ini lebih memilih untuk ngambil ke arah Kaja, tapi di arah belakang hati-hati ada Selenanya, bakalan langsung coba ditendang the way of dragon. Tumbang di sana Selenanya, nggak bisa selamat. Kufranya nggak baik tentunya teman-teman. Nggak baik karena tadi terlalu maju dan mereka nggak expect kalau ada backupan, apalagi dari Alucardnya. Makanya damage-nya tadi semua masuk dan akhirnya nggak bisa ditahan lagi. Jadi kayak daripada si Ki ikutan mati dan menambah pundi-pundi gold ke arah tim Laos, ini lebih baik untuk dia mundur dan yaudah farming aja dulu gitu loh sampai cukup kaya tentunya. Di arah bottom lane DSK tentu sudah berhasil mendapatkan gold tambahan. Tapi masuk lagi dari seorang lelenya Selena. Abyssal trapnya juga sudah sedikit menelan HP-nya. Masih bisa digocek juga dari lelenya. Mencoba untuk kabur tentunya, dan Ki di sana berhasil men-take down seorang Martis dan Selena tentunya. Jadi ini pastinya keuntungan yang cukup baik tentunya untuk tim Indonesia. Di arah top lane sementara itu Chow-nya udah di geng dan udah ada pergerakan juga dari tim Laos. Mereka nge-start ke arah turtle. Sementara itu mungkin tim Indonesia lebih memilih untuk mengambil ke arah mid lane ya. Udah ada Kit juga dicoba untuk nge-trap di sini, sembunyi sedikit demi sedikit. Tapi DSK-nya terlalu banyak menerima damage, terlambat dia masuk. Akhirnya dari Ruby-nya pun harus tumbang duluan. Tapi bakalan langsung coba diambil dan masih ada shadow kill juga. Terlalu banyak sih sebenarnya resource yang dibuang, tapi it's okay. Yang penting masih bisa diambil Martisnya, karena kalau tadi nggak mati sih itu buang-buang resource sih. Sementara itu Rogernya masih berada di arah bottom lane sama dengan Gashen. Nggak baik, langsung tumbang aja dia di sana karena terlalu banyak damage, apalagi magic ya tadi kan dari seorang Selena juga gitu. Plus bouncing ball dari Kofra juga outputnya itu magic damage, jadi kalau dia belum punya
magic defense sulit. Nah, itu ternyata di arah top lane kita berpindah dulu. Mas Bram, halo Mas Bram, dia mencoba untuk clearing. Tadi mau motong sih, cuman kayak dia nggak jadi. Dan sementara itu udah ada backupan juga ternyata di arah bottom lane. Oh, Kishu sepertinya akan menjadi makanan dari seorang Begetron Ki. Dan mundur sedikit masih bisa cukup selamat. Tapi Selenanya langsung mengincar ke arah seorang Mas Bram. Gak bagus, tapi masih ada Lele yang dikeluarkan. Ada Abyssal Trap juga mencoba untuk diambil lagi Ki di sana. Wah, gak bisa sih, terlalu jauh dan dia harus sedikit mundur menggocek lagi karena kalau dia yang tumbang malah bahaya. Jadi dia lebih prefer untuk bermain sedikit safe. Tapi dilihat di arah mid lane, waduh, ini udah ada pertukaran juga dan ternyata Gashennya berhasil men-take down dari seorang Kaja. Bagus, good job. Karena dia juga harus memperkaya diri, tapi ingat mereka dari Gashennya sendiri dia harus cepat jadi sih. Dan juga semakin lama game ini berjalan maka efektivitas dari Gashen itu bakalan turun, jadi nggak bagus. Dan ini memang kalian dituntut untuk rotasi terus-terusan gitu loh, bantu temennya ganking, apalagi yang ada di arah top lane. Dan coba untuk dibantu sepertinya Martisnya set langsung aja kena 10 pistol di sana dari seorang Kid. Wah, sementara itu unstoppable didapatkan oleh seorang BTR Ki Hayabusa. Ki dan juga Kid agak nyaru ya namanya teman-teman. Wih, di taunting lagi. Udah tahu banget ya Foxy kalau dia masuk ke dalam kamera. Turtle-nya berhasil diambil oleh BTR Ki. Jadi ini triple buff udah dia pegang, pasti makin sakit dan lebih aman juga tentunya untuk mendapatkan kill tambahan. Dan yes, langsung aja monster kill diamankan oleh BTR Ki. Udah dapat 6 kill dan 5 assist tanpa ada satu kali mati. Masih belum pecah telur. Karena enaknya Hayabusa kalau bisa mainnya ya gitu, ngegoceknya itu jauh lebih gampang, tapi memang it takes time untuk bisa latihan. Waduh, pisaunya udah sempet nancep punainya, tapi nggak mau dimajuin dulu. Dan JSK oke, I am offended udah keluar di sana, langsung coba untuk diambil. Phantom Squad juga digunakan untuk menggocek sedikit demi sedikit, dan killing spree lagi-lagi diamankan oleh Kid Cuek. Wah, ini tim Indonesia benar-benar agresif parah sih. Yang tadinya aku pikir Ki bakalan coba untuk bermain sedikit lebih aman, ternyata enggak juga gitu loh. Dia benar-benar agresif juga, apalagi bareng sama Kid. Dan memang ini gameplay yang harusnya ditunjukkan sama Gashen maupun Hayabusa. Karena ingat, balik lagi, semakin lama hero-hero dari tim Laos ini bakalan makin tebel. Dan ketika udah makin tebel, itu dari Hayabusa ataupun Gashen sendiri nggak bisa untuk nge-take down-nya, malah makin sulit gamenya dan bisa jadi di comeback sama tim Laos. Makanya ini mereka benar-benar harus banget untuk menangin di early dan langsung di close gamenya di awal secepat mungkin. Legendary lagi-lagi dari seorang Hayabusa. Benar-benar parah banget sih di sini karena mereka dari tadi agresif, langsung maju-maju aja. Dan di arah tim Laos sendiri pun mereka benar-benar kayak Tyrant Rage-nya miss, sayang sekali, tidak mengenai siapapun. Mungkin tadi ada Natalia kali ya yang bersembunyi di arah sana. Oke, Kid di sana mencoba untuk teleport dan langsung mendapatkan mega kill atas seorang Kaja. Mid lane bakalan menjadi bulan-bulanan tentunya. Nggak baik ini teman-teman, karena dari teman-teman tim Laos udah bakalan langsung dipukul mundur lagi-lagi. Nggak bisa karena mereka udah kalah net worth 8.000 di menit yang ke-8 ini. Terus visionnya benar-benar dihabisin. Cuman sisa inhibitor turret di arah top sama bottom, dan yang di arah mid lane-nya itu cuman sisa dari, ya ampun, unstoppable lagi dari seorang Gashen ke arah Kufra, dan bakalan langsung coba untuk DJ Kunido Shunpo dari seorang Selena. Tapi the way of dragon-nya ternyata lebih mengarah ke arah seorang Alucard, mencoba untuk mundur sedikit demi sedikit. Semua resource dikeluarkan oleh Mas Bram untuk bisa kabur, tapi Ruby-nya terjebak di tengah-tengah formasi tim Laos, makanya tadi dia nggak bisa selamat 4 lawan 1. Ya apa yang kalian harapkan, tapi Selena Zodiac mencoba untuk mundur. Nggak bakal bisa untuk diambil dari seorang Foxy, dan mungkin dia lebih memilih untuk mengambil ke arah red buff. Tapi red buffnya tadi udah ada ancang-ancang juga dari Lele Selena, makanya dia lebih memilih untuk mundur. Ki di sini mencoba untuk camp dulu. Dia camping dulu ada di area rumput untuk mencoba membegal siapapun yang
kira-kira bakalan coba untuk ngambil blue buff, tapi di sini bakalan langsung di shadow kill aja karena seorang Selena tumbang, langsung balik lagi dari blue buff ke arah mid lane. Jadi buat checking aja sih blue-nya udah up atau belum, dan ternyata blue dia udah up. Dia langsung ngambil aja duluan. Lihat dulu ke arah Kid Cuek karena dia tadi mencoba untuk memberikan sedikit nakut-nakutin ke arah tim lawan, hayo lo gitu kan. Dan Ruby-nya di sini masih berada di area mid lane sembari clearing dulu sebentar sambil pelan-pelan untuk checking ada berapa orang dari tim Laos yang sempat keluar dari kandang. Dan sekarang karena ini second turretnya udah bakalan coba untuk diambil, nggak bakal bisa, tapi JSK terlalu banyak menahan agro turret, jadi dia nggak bisa selamat sih tadi karena dia juga udah sempat kena stun dari Lele Selena, plus itu berada di ujung dari jalur travelnya Emerald Arrow, makanya dia tadi stunnya yang lama banget sampai hampir 2 detik. Thank you dari Kid Cuek tentunya, dan bakalan coba untuk nge-trap lagi. Ouch. Sayangnya nggak masuk itu, padahal tadi kalau masuk 10 blade pasti langsung ke arah Selena dan dia pasti langsung hilang sih. Tapi kalau dilihat lagi teman-teman, udah bakalan coba ada fight lagi karena mereka benar-benar pengen banget mendapatkan inner turret dari mid lane-nya tim Laos. Tapi balik lagi, kalau misalnya tim Laos masih bisa nahan ini minimal sampai menit ke 16-18, itu mereka masih punya chance untuk comeback cukup besar sih. Tapi kalau misalnya sebelum itu udah berhasil diselesaikan duluan sama tim Indonesia, ya susah untuk mereka bisa ngambil lagi. Tapi nggak baik ternyata karena dari teman-teman tim Indonesia sendiri, mereka masih bisa ngedefend dan juga tentunya mengurung supaya bisa teman-teman dari tim Laos itu nggak banyak punya ruang gerak, nggak bisa dapat resource gold yang banyak, dan semakin lama semakin miskin. Apalagi nih kalau dilihat networknya pun masih selisih di arah 9.000 dan loadnya udah bakalan langsung di start teman-teman. Jadi ini udah yang load pertama juga, jadi ini masih cukup tipis dan masih bisa di defense harusnya sama teman-teman dari tim Laos. Tapi yang harus diperhatikan adalah untuk tim Laos, kalau mereka mau menang jangan main sendirian. Udah kelihatan kalau misalnya gameplay dari tim Indonesia itu mereka mainnya pick off atau ganking. Jadi kayak nggak boleh banget sendirian, nggak boleh banget untuk kelihatan offside. Sekali offside itu bisa langsung dipunish habis-habisan. Mereka harus nunggu turtling dulu di dalam inhibitornya supaya mereka bisa cari mistake dari tim Indonesia. Kalau nanti ada yang kemajuan, nah kalau ya misalnya kayak Kofra kayak gini nih, ini pasti bakalan langsung dijadiin makanan karena terlalu maju. Nah, masuknya nggak boleh satu-satu. Kalau misalnya dapet sama Ruby, bagus banget tadi, bahkan langsung di flicker mundur. Waduh, itu langsung di take down aja dan udah bakalan langsung masuk aja dari seorang Chow-nya. The Way of Dragon-nya sampai masuk ke dalam fountain dong. Lihat. Ini pada iseng banget ya teman-teman dari tim Indonesia tentunya. But anyway, mereka sudah berhasil mendapatkan inhibitor turret di arah mid lane dan juga di arah top lane. Sementara itu di arah bottom lane-nya sudah ada Lord juga yang berjaga. Jadi ini harusnya mereka bakalan Lord-nya udah cukup untuk menghabisi ke arah inhibitor. Dan mungkin bakalan langsung coba untuk di-defend dulu dari teman-teman tim Laos. Sepertinya teman-teman tim Indonesia masih mau memperlama game ini ya. Mereka lebih prefer untuk mungkin gue secure buff-nya dulu supaya bisa nge-kill dengan lebih mudah lagi. Sementara itu Ruby, Chow, dan juga Roger, ini mereka yang bertugas untuk nge-zoning out supaya kalau nanti teman-teman dari tim Laos mau keluar, mau mencoba untuk mencari vision atau mencoba untuk jungle, itu bisa dicegat, bisa dikasih infonya, dan bisa di take down duluan. Foxy, kamu nggak boleh terlalu depan karena kamu itu kan marksman setengah fighter, jadi jangan di depan. Biarkan yang di depan itu seorang Ruby dan juga Will sih bisa buat nge-pick off ya. Dan mega kill lagi-lagi berhasil diamankan oleh seorang Gashen. Ini bener-bener ya, Gashen sama Hayabusanya bukan kaleng-kaleng guys, terlalu agresif tentunya. Tapi udah masuk menit 14, kalau ditahan lebih lama lagi bakalan lebih susah. Ini mereka harus bisa nyulik satu sih, tapi karena Martisnya ini lagi
tumbang, jadi harusnya ini bisa banget, cuman sayangnya nggak langsung dihabisin sih. Jadi harus lebih startling dulu sih dari tim Laos. Mereka masih bisa menang, dan iya ini nih kalau mistake-nya kayak gini, tapi wah langsung diambil 2 orang ke takedown dari tim Laos, terus disusul lagi dengan kematian, semuanya ditumbangkan. Oke, sempat wipe out tapi masih ada Marquis juga yang mencoba untuk mendefend dari arah base-nya. Jadi ini harusnya masih bisa selamat. Lihat ini Roger, ya ampun. Sumpah dia masih recall-nya di depan fountain dong. Oke, Dragon Boy mencoba untuk bertemu dengan Ki, tapi nggak bisa, cuman di taunting aja, nggak di shadow kill sepertinya. Langsung buat ke arah base-nya, tapi base-nya lagi-lagi masih belum mau di take down ya. Nakal banget nah ini dari tim Indonesia, mereka mau koleksi kill atau gimana ini ya. Oke, kita lihat itemnya aja kali ya teman-teman. Kalau kayak gini sih, wah, ini Hayabusanya udah tajir sih. Rose Gold Meteor ini aku bilangnya kayak airbag. Karena kalau misalnya dia punya HP itu turun di bawah 30%, dia bakalan ngasih shield ke Hayabusanya. Jadi ini bisa lebih apa namanya? Lebih selamat deh kalau misalnya mainnya yang ngedive gitu kan. Oke, Lordnya bakalan langsung di start sama tim Indonesia dengan selisih network yang sangat timpang ya. 54.000 banding 38.000. Tim Laos bener-bener kayak nggak dikasih makan. Tapi ya ampun, lelenya masih berhasil ditahan sama Mas Bram, dan ini udah Lord kedua tentunya. Jadi ini harusnya udah Lord yang bisa yang enhance, jadi bisa nge-charge ke arah turret. Dan itu base cuman setengah, bisa banget sih untuk di take down. Ya, situ warnanya udah kuning ya teman-teman dari Lordnya sendiri. Dan mereka, aduh, taunting banget dong. Ikimas. Sementara itu dari tim Laos sendiri bakalan langsung kicep puyeng karena mereka harus startling balik lagi di arah base, harus bisa nge-clear. Apalagi di sini ada Lord yang cukup tebal, 21.000 darahnya teman-teman. Jadi harus diperhatikan, nggak boleh sembarangan, dan bakalan coba untuk di-clear aja. Lordnya udah setengah darah, tapi dari arah belakang ada Mas Dam, Foxy, dan juga JSK bersama dengan Ki. Nggak punya kesempatan untuk bisa nge-take down salah satu, tapi Kufranya oke. Terus revenge-nya mau ngecas ke arah seseorang tapi nggak jadi. Sedikit mundur JYSK-nya yang bakalan langsung coba untuk diambil tadi. Tyrant Strange nggak kena siapa-siapa, tapi Dragon Boy dengan Marquis-nya berhasil ngegeret 2 orang sedikit. Tapi Kisyu terlalu berada di tengah formasi dari tim Indonesia. Nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Kalau misalnya main Alucard, dia harus berada dari jarak yang cukup aman dulu, baru dia bisa nge-take down. Dan Ki-nya di sini berduel dengan seorang Serena cukup kesulitan tentunya dari Serena. Masih ada Winter Flankion juga yang digunakan untuk bisa menyelamatkan dirinya, tapi Hayabusa masih bisa selamat juga. Jadi belum ada trade kill yang worth it untuk sekarang, karena tim Laos masih tetap aja kesulitan sih, karena dia yang ke takedown itu udah ada si Alucardnya sebagai carry mereka. Wah, nggak baik. Harus bisa diselesaikan tentunya dari teman-teman tim Indonesia, karena ini tersisa Ruby dan juga Hayabusa. Ruby-nya harus di take down, dan juga dari Hayabusa, dari Mas Bram, dan dari Kid Cuek masih mencoba untuk nge-clear tentunya, tapi nggak bisa. Ini dari tim Laos, mereka punya pertahanan masih jauh lebih kuat. Apalagi tadi banyak banget dari tim Indonesia yang bisa offside sih aku bilangnya, karena terlalu maju, udah tahu nggak bisa tapi masih cukup dipaksakan. Dan ini sebenarnya jadi chance comeback untuk tim Laos yang cukup baik, karena mereka sekarang walaupun tersisa base-nya itu udah tinggal dikit banget, tapi ya nggak bisa gitu loh. Sorry, bukan nggak bisa, tapi masih bisa selamat, masih punya chance untuk comeback. Dan sambil ditunggu aja, karena kalau base kan dia regen ya HP-nya, tapi kalau turret biasa enggak. But Indonesia masih punya keunggulan network cukup banyak, 12.000 plus turretnya sendiri masih lengkap dari top lane dan bottom lane. Cuman yang di arah mid lane-nya aja itu jatuh satu yang ada di outer turretnya.
Waduh, ini udah bakalan coba ada penculikan ke arah dua orang dari tim lawan, sementara itu JSK dari arah depan itu terkena stun dan langsung aja Selenanya dihabisi sama seorang Hayabusa. Lagi-lagi Kufranya berhasil di take down sama seorang Ruby. Kisyu berada di arah belakang, cukup kebingungan karena terlalu lincah tentunya dari tim Indonesia pergerakannya. JSK, wow, lihat itu life steal-nya kenceng banget dan base-nya sudah berhasil di take down duluan. Udah ada usaha backdoor yang cukup baik tentunya dari Chow dan juga Hayabusanya. Oke. Congratulations tentunya untuk tim Indonesia karena sudah berhasil menang 2-0. Dan ini dia kalau kita lihat itemnya ya. Ini dia bawa Rose Gold Meteor, terus dia bawa Windtalker, ada Raptor Machine, ada Breath of Despair, ada Malefic Lure, bahkan dia bikin untuk physical penetrationnya supaya dia bisa semakin sakit, dan kalau punya defense, physical defense itu bakalan langsung tembus, nggak ngitung ke arah physical defense-nya lagi. Dan dia juga beli Endless Battle